Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 551, dikalahkan. Di halaman rumah yang dijaga ketat, seorang lelaki tua berjas tunik sedang memeriksa beberapa dokumen. Sementara lelaki tua itu fokus menangani dokumen, seorang lelaki parubaya bergegas masuk. Orang tua itu mengerutkan kening dan bertanya, "Dia kecil, apa yang terjadi? Sudah berapa kali aku bilang padamu bahwa kamu harus tetap tenang saat melakukan sesuatu." Namun, terlepas dari kata-kata mencela lelaki tua itu, mata Little He memerah, dan tubuhnya gemetar saat dia mendekati lelaki tua itu. Sesuatu yang besar telah terjadi. Kali ini, segalanya benar-benar akan berubah. B0x.com. Orang tua itu meletakkan pena di tangannya dan memikirkan sesuatu. Dia berkata, "Dia kecil, kalau aku tidak salah, masalah ini pasti ada hubungannya dengan pegunungan Kunlun." Pria parubaya itu mengangguk penuh semangat. Dia hendak mengatakan sesuatu ketika orang tua itu melanjutkan, "Apakah Ye Chen membunuh orang-orang itu? Tidak ada yang perlu diributkan. Saya selalu percaya bahwa para kultivator itu tidak akan mampu menjatuhkan anak itu. Lagi pula, anak itu sangat pintar." Setelah mengatakan itu, lelaki tua itu tertawa. Little He tidak bisa menahannya lebih lama lagi dan berkata dengan terkejut, "Tuan, Anda salah. Kali ini, legenda tak terkalahkan, Ye Chen, telah kalah." Tidak hanya dia dikalahkan, dia dan Tuan Bai Lixiong juga jatuh dari tebing di gunung. Kecil kemungkinannya mereka akan selamat. Setelah mendengar ini, lelaki tua itu tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan kepanikan muncul di wajahnya yang tenang. "Apa katamu? Katakan lagi." "Sesuatu terjadi pada Ye Chen. Juga, apa yang terjadi dengan Bai Lixiong?" Little He memberitahu lelaki tua itu segala sesuatu yang terjadi di Gunung Kunlun, tidak peduli seberapa besar atau kecilnya. Wajah lelaki tua itu awalnya dipenuhi keraguan, kemudian berangsur-angsur berubah menjadi ketakutan, dan pada akhirnya, menjadi semakin pucat. Dia bahkan duduk di bangku. Itu tidak mungkin, bagaimana mungkin sesuatu bisa terjadi pada anak itu dan Bai Lixiong? Dia mengetahui keseriusan masalah ini lebih baik dari siapapun. Bai Lixiong sangat penting baginya. Jika sesuatu terjadi padanya, itu akan merepotkan. Namun, nilai Ye Chen sangat berharga. Ini juga alasan mengapa dia melindungi Ye Chen berkali-kali. Sampai batas tertentu, kehadiran Ye Chen hanyalah kekuatan pencegah, tapi sekarang keduanya telah hilang. Ye Chen akan dianggap sebagai legenda atas prestasinya dalam mengalahkan puluhan pembudidaya pegunungan Kunlun. Namun, lawan terakhirnya telah menyerang pada saat kritis terobosan Ye Chen. Tercela, tak tahu malu. Pada saat ini, lelaki tua itu sangat marah. Dia bahkan membanting telapak tangannya ke atas meja. Dia kecil, di mana ahli pegunungan Kunlun yang menyerang Ye Chen? Nada suara lelaki tua itu dingin. Sedikit dia belum pernah melihat lelaki tua seperti ini. Dia sedikit terkejut, tapi kemudian berkata, melihat rute yang dia ambil, dia sepertinya telah kembali ke pegunungan Kunlun. Orang tua itu mengangguk, matanya sangat serius. "Mobilkan semua kekuatan di sekitar Gunung Kunlun dan cari Ye Chen dan Bai Lixiong di kaki gunung. Bahkan jika dia mati, aku ingin melihat mayatnya." "Ya Pak." Sedikit dia pergi dengan tergesa-gesa. Di saat yang sama, lelaki tua itu melirik ke salah satu orang yang berdiri di dekatnya. "Fushui, pergilah ke keluarga Ye dan keluarga Bai. Berita tentang hal ini mungkin akan menyebar dengan sangat cepat. Anda harus menenangkan anggota keluarga mereka." "Ya Pak." Setelah semua orang pergi, lelaki tua itu berpikir keras, dan mengepalkan tinjunya erat-erat. Aura kekerasannya meletus, menyebabkan dinding ruangan retak. "Kami telah mengikuti aturan selama bertahun-tahun, jadi mengapa pegunungan Kunlun begitu agresif? Anak itu baru berusia 20-an dan memiliki masa depan cerah di depannya. Mengapa mereka harus merusaknya tanpa ampun? Apa mereka benar-benar mengira kita takut pada mereka? Juga, Bai Lixiong tidak ada hubungannya dengan masalah ini. Mengapa mereka tidak melepaskannya?" Aura pembunuh lelaki tua itu sangat kuat, dan matanya memancarkan sinar dingin. Tidak lama kemudian, dia memikirkan sesuatu, dan pergi ke dinding dan mengetuk sudut ubin di dinding beberapa kali. Tak lama setelah itu, dinding terbuka, memperlihatkan ruang gelap di dalamnya.
Ada telepon yang tampak kuno di kedalaman. Lelaki tua itu ragu-ragu untuk waktu yang lama sebelum memutar nomor. Kali ini, jika sesuatu benar-benar terjadi, tolong bantu aku sekali. Suara lelaki tua itu tercekat oleh isak tangis. Ada jeda di ujung telepon selama beberapa detik sebelum sebuah suara tua terdengar. Baiklah, aku akan sampai di sana dalam 6 jam. Kirimkan seseorang untuk menjemputku. Ya, panggilan berakhir, dan semuanya kembali hening. Setengah jam kemudian, di kediaman keluarga Ye. Jiang Yirong, Xia Ruoxue, Sun Yi, dan bahkan Zuya semuanya duduk di sofa dan melihat waktu. Pada saat ini, perjalanan waktu telah melambat bagi mereka. Ye Chen telah berjanji kepada mereka bahwa dia akan menelepon mereka segera setelah dia selesai. Namun telepon di ruang tamu tidak pernah berdering. Satu-satunya saat telepon berdering adalah nomor yang salah. Dengan demikian, mereka mengalami emosi yang naik turun. Xia Ruoxue membuatkan secangkir teh untuk Jiang Rong. Bibi, minumlah tehnya. Tidak ada yang terjadi pada Ye Chen sejak aku bertemu dengannya. Jangan khawatir. Jiang Rong mengambil cangkir teh, menatap Xia Ruoxue, dan mengangguk. Aku tahu. Sun Yi juga menghiburnya. Chen kecil sangat cakap, dan dia pasti mampu menghadapi orang-orang dari pegunungan Kunlun itu. Dia bahkan mengatakan bahwa dia ingin membawa kita ke pegunungan Kunlun untuk melihatnya. Jangan khawatir. Ini mungkin hanya membutuhkan waktu, jadi mari kita menunggu dengan sabar. Semua orang merasakan jantung mereka berdetak perlahan. Meski sangat khawatir, mereka tetap saling menghibur. Zuya melirik ke arah gerbang kediaman, tapi tidak ada gerakan. Saat dia hendak mengatakan sesuatu, telepon di sakunya tiba-tiba berdering. Pesan teks, yang dikirim oleh sebuah organisasi ke setiap keluarga. Dia membuka pesan itu dan tertegun saat melihat isinya. Ya ampun. Ponselnya jatuh ke tanah. Di pegunungan Kunlun, Ye Chen membunuh puluhan penggarap gunung Kunlun dan terluka parah. Namun, seorang kultivator terkemuka dari pegunungan Kunlun tiba-tiba muncul setelah pertempuran untuk memanfaatkan cedera dan kelemahan Ye Chen untuk menekannya. Sayangnya, beberapa jam yang lalu, legenda tak terkalahkan Ye Chen, dan Bai Lixiong, tewas dalam pertempuran di pegunungan Kunlun. Pada saat ini, mata Zuya menjadi sangat merah, dan air mata jatuh tak terkendali. Ini bukanlah hasil yang dia inginkan. Ye Chen telah kalah, bagaimana mungkin? Bab 552, Pencarian Panik. Tak lama kemudian, telepon di meja ruang tamu berdering. Jiang Rong segera bergegas. Ketika dia melihat pesan di telepon, dia tenggelam dalam pikirannya dan bergumam, itu tidak mungkin, itu tidak mungkin. Ketika mereka melihat pesan itu, wajah Xia Ruoxue dan Sun Yi menjadi gelap karena tidak percaya, dan mereka menutup mulut mereka, takut mereka akan menangis dan memicu gangguan emosi. Semenit kemudian, Jiang Rong mendengus dan menghapus pesan di telepon. Matanya menjadi tegas dan penuh tekad. Komunitas seni bela diri Huaxia mengira anaknya telah mati, tetapi ternyata tidak. B0x.com. Darah lebih kental daripada air, dan dia mempercayai instingnya jika menyangkut putranya. Jika sesuatu terjadi padanya, dia pasti tahu. Dia memandang Xia Ruoxue, Sun Yi, dan yang lainnya dan berkata dengan serius, semuanya, jangan pesimis. Saya berani bertaruh bahwa tidak akan terjadi apa-apa pada Chen kecil. Kita semua mengetahui kekuatannya dengan sangat baik, dan oleh karena itu kita harus mempercayainya dan menghindari kepanikan. Yang harus kita lakukan adalah menjaga kediaman keluarga Ye dengan baik dan menunggu dia kembali. Xia Ruoxue mengangguk ringan. Bibi, aku percaya pada Ye Chen. Satu-satunya hal yang bisa saya lakukan sekarang adalah menunggu Ye Chen kembali. Saya bersedia menunggunya selamanya. Sun Yi menimpali, saya ingin terus berkultivasi juga. Hanya dengan menjadi lebih kuat saya dapat membantu Little Chen. Dan saya, Zuya juga menonjol. Pada saat ini, keempat wanita dari keluarga Ye sangat bertekad. Mereka mengenal Ye Chen lebih baik daripada orang lain, dan percaya bahwa tidak akan terjadi apa-apa padanya. Pegunungan Kunlun, Aliansi Darah. Sali telah tiba di depan Penatua Zeng, yang saat ini sedang menyeka dan memoles pedangnya. Elder, saya telah menyelesaikan tugas yang Anda minta agar saya lakukan, kata Sali. Ekspresi Elder Zeng membeku saat dia mengangkat kepalanya. Oh,
Apakah Ye Chen sudah mati? Sally mengangguk dan menjelaskan, anak ini memang sangat kuat. Namun, ketika saya pergi, dia sedang menerobos. Karena itu, dia dengan paksa menerobos dan terluka parah. Lalu, saya pribadi membunuhnya. Namun, mayatnya jatuh dari gunung. Sally melebih-lebihkan kata-katanya. Dia tentu saja tidak akan memberitahu Penatua Zeng bahwa dia menderita luka saat melawan Ye Chen. Menurutnya, selama hasilnya sama, tidak ada hal lain yang penting. Mata Elder Zeng menyipit saat dia bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah Anda yakin? Jika dia benar-benar mati, saya ingin melihat mayatnya. Dia mungkin selamat dari musim gugur, tahu. Sally tersenyum. Bagaimana mungkin? Jangan khawatir, Penatua Zeng. Bukan hanya tidak ada kemungkinan anak itu selamat, tapi juga tidak ada kemungkinan jenazahnya ditemukan. Energi spiritual di pegunungan Kunlun semuanya mengalir menuju kedalaman pegunungan. Terlebih lagi, penyelidikan kami sebelumnya terhadap area tersebut menemukan bahwa energi spiritual di sana sama sekali tidak dapat digunakan. Belum lagi anak itu, bahkan aku mungkin tidak bisa bertahan di puncakku. Penatua Zeng tidak mencurigai kata-kata Sally. Saya selalu merasa nyaman ketika Anda melakukan sesuatu. Awalnya aku ingin mengetahui beberapa rahasia dari anak itu, tapi karena rahasia ini telah hilang selamanya, biarlah. Mungkin Ye Tianzeng memiliki rahasia yang kita cari. Ngomong-ngomong, meskipun Ye Chen sudah mati, kejadian ini juga mengungkap kekurangannya. Cacat apa? Sally bertanya dengan rasa ingin tahu. Penatua Zeng berdiri, matanya dalam dan misterius. Huaxia telah membina orang-orang jenius berkali-kali, dan bahkan menghasilkan monster seperti Ye Chen. Dia jelas bukan orang biasa. Sepertinya aliansi darah kita selalu meremehkan Huaxia. Sally, aku akan memberimu misi lain. Pergi ke Huaxia lagi dan gunakan segala cara untuk mengendalikan Huaxia. Cara terbaik untuk mengendalikan Huaxia adalah dengan mengendalikan keluarga nomor 1 di Huaxia. Kebetulan saya mendengar bahwa keluarga Huaxia Ye di belakang Ye Chen telah menjadi keluarga nomor 1. Yang perlu Anda lakukan adalah membunuh semua orang di keluarga Ye dan menggunakan kekerasan untuk membuat keluarga lain tunduk. Mulai sekarang, kita harus mengendalikan sumber daya Huaxia. Kita tidak bisa membiarkan mereka melahirkan jenius lain seperti Ye Chen. Sally segera memahami maksud Tetua Zeng. Matanya berbinar. Elder Zeng, Anda benar-benar membuat rencana ke depan. Saya khawatir bahkan ahli taktik ahli dalam sejarah tidak dapat dibandingkan dengan bakat Anda. Penatua Zeng mencibir dan berkata, ambisi aliansi darah tidak hanya untuk mengendalikan Huaxia, tetapi juga untuk mengendalikan seluruh pegunungan Kunlun. Jika kami bisa melakukan itu, kami akan memiliki semua yang kami inginkan. Ketika Sally mendengar ini, dia segera berlutut. Penatua Zeng, jangan khawatir. Saya tidak akan ragu untuk menghilangkan hambatan apapun yang menghalangi Anda. Aku pasti akan mengalahkan keluarga Ye di Huaxia dalam 2 hari. Hari ini ditakdirkan menjadi hari tanpa tidur. Pejabat yang tak terhitung jumlahnya dari Huaxia bergegas ke pegunungan Kunlun dalam semalam, dan bahkan menggunakan satelit untuk mencari Ye Chen dan Bai Lixiong. Namun, hal itu tidak berhasil. Pegunungan Kunlun adalah pegunungan suci di Huaxia, dan ditutupi oleh formasi. Menemukan 2 orang dalam ruangan sebesar itu hampir mustahil. Ada juga tim pencari dari militer yang mencari mereka, yaitu para prajurit Kam berdarah besi dan jiwa naga, yang telah mengesampingkan misinya untuk mencari Ye Chen dan Bai Lixiong. Mereka mengerahkan seluruh kemampuannya untuk mencarinya, bahkan seringkali tidak makan. Bagi mereka, keberadaan Bai Lixiong dan Ye Chen lebih penting daripada nyawa mereka. Tidak ada yang boleh terjadi pada mereka. Yingqing mencari dengan panik, dan tangannya sudah berlumuran darah. Dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk membuka dan mengangkat setiap batu. Dia tidak akan melepaskan kesempatan apapun. Ada wanita lain yang sama paniknya, yang merupakan prajurit jiwa naga. Itu adalah Jin Lengyan. Jin Lengyan telah memasuki jiwa naga berkat rekomendasi Ye Chen. Setelah masa percobaan yang panjang, dia akhirnya menjadi anggota jiwa naga beberapa hari yang lalu, dan sangat bersemangat mengucapkan terima kasih kepada Ye Chen. Namun, dia tidak menyangka hal ini akan terjadi secara tiba-tiba. Dia tidak percaya. Tuan Ye sangat kuat, bagaimana mungkin sesuatu bisa terjadi padanya. Karena itu, dia mencari siang dan malam untuk menemukannya dengan segala cara.
Dia telah gagal berkali-kali, tapi dia tidak menyerah. Seluruh tubuhnya basah oleh keringat, dan seragam tempurnya berlumuran lumpur. Beberapa rekannya mencoba membujuknya, tapi dia tidak mendengarkan. Bahkan ketika malam tiba, dia masih dengan panik mencari jejak Ye Chen dengan senternya. Bab 553, tidak dapat didamaikan. Hatinya telah lama ditempati oleh pemuda dari River City itu. Meskipun dia tahu bahwa dia tidak layak untuknya, dia berjuang dan mengungkapkan perasaannya terhadapnya dengan cara ini. Dia sering memikirkan pertama kali mereka bertemu di pelelangan di River City, dan apakah keadaan akan berbeda jika dia mengambil inisiatif saat itu. Air mata di matanya jatuh. Kini, dia merasa mimpinya hancur. Hilangnya Ye Chen dan Bai Lixiong mengguncang seluruh dunia seni bela diri Huaxia. B0x.com. Di kaki gunung, tidak ada hasil pencarian. Kecuali sejumlah kecil orang, semua orang mengira kedua orang ini sudah mati. Pada saat yang sama, di dasar tebing, di dalam gua yang berjarak 100 meter dari kaki gunung yang tersembunyi dengan baik oleh dahan dan dedaunan. Ini adalah gua kares bawah tanah alami, yang hanya cukup untuk menampung 2 orang dewasa. Di tengah cahaya redup, Ye Chen duduk bersila di tanah dan mengedarkan teknik 9 surga Arcanesun. Bai Lixiong terengah-engah. Dia meminum beberapa pil dan mulai mengutak-atik ponselnya. Sayangnya, tidak ada sinyal yang ditemukan. Dia melirik Ye Chen, yang matanya terpejam, dan tidak tahu harus berkata apa. Dia tidak berharap untuk benar-benar bertahan hidup. Saat dia jatuh, naga darah di tubuh Ye Chen melonjak dan muncul selama 2 detik. Berkat naga darah, mereka telah dipindahkan ke gua ini. Kita harusnya aman. Sayangnya, kami tidak dapat menghubungi dunia luar. Melalui lubang kecil, Bai Lixiong melihat keluar dan dengan hati-hati memeriksa sekelilingnya untuk mencari gerakan atau ancaman. Setelah sekian lama, dia menghela nafas lega. Gua kares ini masih berada di pegunungan Kunlun, namun sangat tersembunyi. Orang biasa tidak akan dapat menemukannya. Dia bahkan telah melihat banyak sekali pesawat dan ingin meminta bantuan, tetapi dia menyadari bahwa pesawat-pesawat ini mungkin tidak dapat melihatnya karena suatu formasi misterius. Tentu saja, yang lebih penting, para pengejar tidak akan pernah menyangka bahwa dia dan Ye Chen akan bersembunyi di gua ini. Saya ingin tahu bagaimana keadaan prajurit saya. Setelah memastikan bahwa itu aman, tubuh tegang Bai Lixiong akhirnya rileks saat dia bergumam dengan rasa takut yang masih ada. Dia telah mencoba mengatakan sesuatu kepada Ye Chen, tetapi sejak dia mendarat, mata Ye Chen terpejam dan duduk bersila. Sesuatu sepertinya sedang terjadi, dan dia menyadari bahwa aura Ye Chen semakin kuat. Naga darah yang menghilang sebelumnya keluar, dan Bai Lixiong tahu bahwa Ye Chen sangat marah. Begitu kemarahan ini meletus, tidak ada yang bisa menahannya. Pada saat ini, kesadaran Ye Chen berada di makam samsara, terbakar amarah. Pikirannya terlintas kembali ke kejadian sebelum dia jatuh, dan penampilan Sali terpatri kuat di benaknya. Jika Chen Tianli tidak pergi begitu saja, jika dia tidak menerobos dengan paksa dan menderita luka serius, dia pasti tidak akan berada dalam kondisi yang menyedihkan. Sekarang, dendam antara dia dan aliansi darah tidak bisa didamaikan. Entah aliansi darah dihancurkan atau Ye Chen akan mati saat mencoba menghancurkan mereka. Tidak ada 2 cara untuk melakukannya. Oleh karena itu, yang perlu dia lakukan sekarang adalah meningkatkan kekuatannya sambil menunggu ketiga batu nisan siap diaktifkan. Ini adalah kartu truf terhebatnya. Makam samsara diselimuti aura suram. Ye Chen menatap ketiga batu nisan itu. Energi batu pemecah matahari penekan jiwa akan terserap seluruhnya. 3 sinar cahaya menyilaukan bersinar pada saat bersamaan. Dia tidak tahu asal-usul ketiga ahli perkasa kuno ini, tetapi jika keadaan berkembang sejauh ini, mereka mungkin lebih kuat daripada Chen Tianli. Ye Chen memikirkan sesuatu. Setelah menerobos ke alam jiwa sejati tingkat ketiga, dia seharusnya hampir tidak bisa mengembangkan teknik pedang kuat yang ditinggalkan oleh Chen Tianli. Pedang asal segudang. Awalnya, dia ingin mengolahnya setelah dia berhasil menerobos setelah pertempuran itu. Namun, kemunculan Sali yang tiba-tiba di tempat kejadian telah menghambat pengerjaannya. Saat ini, makam samsara adalah kesempatan terbaik untuk mempelajari dan mengolah teknik ini. Ye Chen memejamkan mata dan merasakan informasi mengalir di benaknya. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui,
dia sepertinya telah memahami sesuatu dan terus melatihnya dalam pikirannya. Babak 554, Duan Leiren. Pedang asal segudang. Merusak. Ye Chen mengertakkan gigi dan meraung dengan ekspresi ganas. Dia mengambil langkah maju yang kasar, menyebabkan makam samsara berguncang. Aura di sekitar tubuhnya meletus saat dia melepaskan kekuatan pedang asal segudang, yang cukup kuat untuk menandingi serangan kekuatan penuh ahli alam kenaikan abadi. Pergi. B0x.com. Saat berikutnya, teknik pedang itu meledak dengan kekuatan, menyebabkan apa yang tampak seperti gempa bumi dahsyat di dalam makam samsara. Kekuatan teknik pedang ini membuat Ye Chen terperangah, dan dia akhirnya mengerti mengapa Chen Tianli ingin mengajarinya teknik ini dengan cara apapun. Ini sukses. Ye Chen hendak meninggalkan makam samsara ketika ketiga batu nisan bersinar terang. Dengan kata lain, ketiganya bisa diaktifkan. Pada saat itu, napas Ye Chen bertambah cepat, dia bisa merasakan kekuatan membimbingnya menuju tiga batu nisan. Begitu dia mendekat, suara gemuruh bergema di dalam makam samsara. Batu nisan pertama rusak. Seluruh makam samsara bergetar hebat saat suara kuno tiba-tiba terdengar. Saya ingin menerobos 9 siklus reinkarnasi dan bersumpah untuk bersaing dengan Dao Surgawi. Saya mengendalikan petir untuk berubah menjadi binatang dewa. Dengan tubuh guntur dan jiwa abadi, satu-satunya yang dapat mengguncang dunia kuno dan bersinar di masa kini, adalah aku, Duan Leiren dari Sekte Zenlei. Ketika suara itu selesai berbicara, sesosok muncul di depan Ye Chen. Seluruh tubuhnya tertutup petir dan auranya sangat kuat. Hanya satu pandangan saja sudah cukup untuk membuat Ye Chen merasa takut. Duan Leiren dari Sekte Zenlei. Yang terpenting, petir di tubuh Duan Leiren menyebabkan tanda kehidupan Ye Chen bereaksi. Pada saat ini, ia gemetar, seolah ingin menyerap petir di sekitar tubuh Duan Leiren. Duan Leiren merasakan sesuatu dan pandangannya tertuju pada Ye Chen. Kamu adalah penguasa makam samsara. Alam jiwa sejati tingkat ketiga. Terlalu lemah. Ada sedikit rasa jijik di matanya, tapi tak lama kemudian, dia sepertinya menemukan sesuatu dan memberi isyarat dengan tangannya. Beberapa detik kemudian rune kehidupan Ye Chen yang berisi sambaran petir kesusahan yang tak terhitung jumlahnya terungkap. Ketika Duan Leiren melihat tanda kehidupan, matanya menunjukkan sedikit keterkejutan. Menarik. Saya telah meremehkan Anda. Jika Anda berada di era itu, rune kehidupan ini saja sudah akan membuat Anda memenuhi syarat untuk menjadi murid Sekte Zenlei saya, dan juga murid Sekte Dalam. Sepertinya makam samsara tidak memilih orang yang salah. Ketertarikan Duan Leiren terguncang. Dia memandang Ye Chen dengan kagum dan berkata, apakah kamu bersedia menjadi muridku dan menerima warisanku? Murid ini bersedia. Bagus. Duan Leiren sedang dalam suasana hati yang baik. Beberapa saat kemudian, dia mengeluarkan jimat yang berisi energi petir. Pada saat yang sama, aliran energi dari tubuh Duan Leiren berkumpul ke dalam jimat. Karena kamu adalah muridku, tentu saja aku harus memberimu hadiah selamat datang. Jimat ini adalah jimat surga ke-9 petir. Itu berisi seutas energiku dan dapat melepaskan petir 9 surga untuk waktu yang singkat. Semakin kuat kultivasi Anda, semakin kuat kekuatan yang dilepaskannya. Pada tingkat kultivasi Anda saat ini, jimat ini dapat membunuh setidaknya satu ahli alam kenaikan abadi, atau melukai para ahli alam transenden. Ye Chen mengambil jimat itu, matanya dipenuhi kegembiraan. Dia sekarang memiliki teknik pedang yang ditinggalkan oleh Master Pedang Myriad Daos, serta jimat surga ke-9 petir yang diberikan Duan Leiren padanya. Berurusan dengan Sali akan mudah sekarang. Adapun dua batu nisan yang tersisa, dia tidak perlu mengaktifkannya saat ini. Duan Leiren sudah cukup. Sudah hampir 2 hari. Bagaimanapun juga, ibunya dan orang-orang yang menyayanginya pasti sangat mengkhawatirkannya. Sudah waktunya untuk pergi. Murid, izinkan saya bertanya kepada Anda, makam samsara. Duan Leiren hendak mengatakan sesuatu ketika dia menyadari bahwa Ye Chen telah menghilang tanpa jejak. Bocah kecil ini, apakah dia begitu tidak sabar? Duan Leiren sangat marah hingga dia hampir ingin mengutuk. Ye Chen bergegas meninggalkan gua ini. Di dalam gua, Ye Chen akhirnya membuka matanya, memperlihatkan kilatan tajam. Ketika Bai Lixiong melihat Ye Chen akhirnya bangun, dia dengan cepat berkata, Tuan. Ya, kamu akhirnya bangun. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya?
Ye Chen berdiri dengan ekspresi serius. Dia berjalan ke tepi gua dan melihat ke tebing. Dia mencibir. Tentu saja aku akan membalas dendam. Ya, tapi formasi di tempat ini sepertinya memiliki efek aneh pada energi spiritual di sini, membuatnya tidak dapat digunakan. Bagaimana kita harus turun? Mata Ye Chen menyipit. Tempat ini tidak bisa menjebakku. Begitu dia selesai berbicara, pedang penekan jiwa muncul di tangan Ye Chen. Ya, apa yang kamu lakukan? Bai Lixiong bertanya dengan rasa ingin tahu. Melompat ke bawah. Kata-kata Ye Chen sangat mengejutkan. Apa-apaan? Sebelum Bai Lixiong sempat bereaksi, Ye Chen bertindak. Jari-jarinya membentuk segel, dan seberkas cahaya melintas di telapak tangannya, yang kemudian memasuki pedang penekan jiwa, menyebabkannya bergetar hebat. Bab 555, kembali. Ye Chen meraih pakaian Bai Lixiong dan melompat turun. Angin menderu saat mereka jatuh. Namun, Bai Lixiong tidak takut. Dia mempercayai Ye Chen. Ye Chen memegang pedang penekan jiwa di tangannya. Saat dia jatuh, dia menusukkannya ke sisi gunung, yang memperlambat jatuhnya mereka, tapi juga membuat bekas luka besar di sisi gunung. Setelah itu, pedang penekan jiwa terus meluncur ke bawah. Bai Lixiong tahu bahwa Ye Chen gila, tapi dia tidak menyangka dia akan segila ini. Metode ini belum pernah terjadi sebelumnya. Dia melihat ke sisi gunung dan melihat bekas luka pedang sepanjang 1 meter telah terbentuk. Mengejutkan. Di saat yang sama, karena fajar baru saja berlalu, tidak banyak orang yang mencari di bawah. Hanya sejumlah kecil orang yang bertahan. Bagaimanapun, masyarakat masih perlu istirahat. Namun, jiwa naga dan para prajurit kam berdarah besi tidak beristirahat sama sekali. Mereka masih mencari. Suara mendesis keras bergema di seluruh area, mengingatkan mereka akan fakta bahwa ada sesuatu yang sedang terjadi. Suara itu semakin keras. Mereka mengira itu suara pesawat, tetapi ketika mereka melihat ke atas, mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan kegembiraan. Beberapa orang bahkan bersorak. Mereka melihat Bai Lixiong dan Ye Chen meluncur turun dengan cepat menuruni sisi gunung. Jenderal itu belum mati. Kepala instruktur jiwa naga juga belum mati. Legenda tak terkalahkan Ye Chen masih utuh. Ye Chen kembali. Kepala instruktur umum. Penonton bersorak, dan mata mereka berkaca-kaca. Tangan Yingqing dan Jin Lengyan, yang berlumuran darah dan lumpur, kini terkepal erat, sambil memandang dengan lega dan bahagia. Pada saat ini, Ye Chen dan Bai Lixiong masih berada lebih dari 10 meter dari tanah, tetapi Ye Chen tidak lagi ragu-ragu saat dia menarik pedang dari sisi gunung. Pada saat yang sama, teknik pedang yang dia gunakan di dalam gua dilepaskan saat dia menginjak tepi datar pedang penekan jiwa. Dia membawa Bai Lixiong saat pedangnya sepertinya terbang ke tanah tanpa membahayakan. Ye Chen tidak bisa mencapai kecepatan yang sama dengan pedang terbang Chen Tianli, tapi dia masih bisa mengendalikan pedang di ketinggian sekitar 10 meter. Saat dia dan Bai Lixiong mendarat, semua prajurit jiwa naga berlutut. Kepala instruktur. Suara mereka mengguncang langit. Semua prajurit kam berdarah besi memberi hormat standar militer umum. Bai Lixiong dan Ye Chen mengangguk ringan. Bai Lixiong memikirkan sesuatu saat dia melangkah maju dan bertanya kepada para prajurit ini, bagaimana dengan lusinan tentara kam berdarah besi di puncak gunung? Jenderal, hanya selusin orang yang selamat. Sisanya, mengorbankan nyawa mereka. Seorang prajurit dari kam berdarah besi berdiri untuk melaporkan hal ini dengan ekspresi marah di wajahnya. Ketika Ye Chen mendengar ini, amarahnya menjadi semakin tak terkendali. Tiba-tiba, dia bertanya kepada orang banyak, di manakah ahli pegunungan Kunlun yang muncul hari itu? Tahukah kamu? Tuan, dia memasuki pegunungan Kunlun 2 hari yang lalu. Namun beberapa jam yang lalu, ada pergerakan di dekat pintu masuk pegunungan Kunlun. Dia terlihat di sana, dan kami melacaknya sebentar ke Bandara Internasional Kunlun. Mengenai keberadaan pastinya, kami belum memastikannya. Ye Chen mengerutkan kening saat mendengar ini. Terlalu aneh bagi Sali untuk kembali pada saat ini, jadi sesuatu pasti akan terjadi di Huaxia. Pada saat ini, sebuah kejutan muncul di benak Ye Chen. Getarannya semakin kuat, matanya menyipit. Getaran ini berasal dari formasi yang dia dirikan di kediaman keluarga Ye di ibu kota. Seseorang sedang menyerang formasi, dan mengingat skala getarannya, orang ini kemungkinan besar adalah Sali.
Sial. Pada saat itu, aura pembunuh Ye Chen meletus. Dia memandang Bai Lixiong. Atur penerbangan tercepat ke ibu kota. Ya, Tuan. Kamu. Kediaman keluarga Ye di Huaxia. Sali memandang barisan di depannya dengan penuh minat, dan sudut mulutnya melengkung. Huaxia sebenarnya memiliki formasi yang sangat kuat. Menarik. Sepertinya anak yang mati itu punya banyak rahasia. Jika itu adalah orang lain dari pegunungan Kunlun, mereka mungkin tidak dapat menghancurkan formasi ini. Namun bagi saya, ini hanyalah soal berusaha sedikit lebih keras. Begitu dia selesai berbicara, aura Sali meletus, dan dia menyerang dengan pedangnya. Merusak. Pedang Qi terasa dingin dan sangat keras saat mendarat di formasi. Namun, formasi tersebut tidak bereaksi sama sekali, yang membuat Sali bingung. Lalu, dengan sangat cepat, Sali menggunakan jurus kedua. Namun, kali ini, formasi susunannya tidak lagi bisa dihancurkan dan tidak bisa dihentikan. Di tengah raungan marah itu, Sali justru menyebabkan formasinya retak. Hanya itu saja, Sali mencibir. Namun, segera, formasi retak itu mengeluarkan niat membunuh yang dingin. Ini bukan hanya formasi defensif, tapi juga formasi ofensif, yang kini mengunci Sali, memaksanya untuk memblokir serangan. Dampak dari pukulan itu menyebabkan Sali mengerang, dan pedang Qi meredup saat dia terpaksa mundur terus-menerus. Serangan itu sama kuatnya dengan serangan ahli alam kenaikan abadi tingkat kelima. Master formasi mana yang melakukan ini? Sali tentu saja tidak mengira itu adalah Ye Chen. Setelah mundur 8 hingga 9 langkah dan menstabilkan tubuhnya, Sali mengerutkan kening. Menekan aliran darah di tubuhnya, ekspresinya berubah jelek. Sayangnya, hanya ada satu serangan. Sali mendengus dingin dan menyerang lagi, menghancurkan formasi, yang kemudian mengungkap kediaman keluarga Ye ke dunia luar. Pada saat ini, Xia Ruoxue dan para ahli dari Dark Hall telah bergegas keluar. Yang lainnya sedang melakukan terobosan, dan berada pada momen penting dalam kultivasi mereka. Nona Xia, serahkan ini pada kami. Kamu boleh masuk, kata seorang pakar dari Aula Kegelapan dengan dingin. Sebagian besar orang dari Aula Kegelapan telah pergi ke pegunungan Kunlun untuk mencari ketua Aula, hanya menyisakan beberapa ahli di belakang. Bahkan Ye Lingtian dan Lu Lingfeng berada di suatu tempat di sekitar pegunungan Kunlun. Bagaimanapun, kecelakaan yang dialami ketua Aula berdampak besar pada Aula Kegelapan. Mata Xia Ruoxue sedingin es saat dia menatap pria di kejauhan. Wajah cantiknya sedingin es. Saya juga bagian dari keluarga Ye. Tidak peduli apa, aku harus melakukan sesuatu untuk keluarga Ye. Tapi, Nona Xia, saat ini, Sali berjalan perlahan. Menarik, keluarga nomor 1 di Huaxia hanya memiliki sedikit sampah ini. Seorang ahli dari Dark Hall berdiri dan berkata dengan dingin, siapa kamu? Ini adalah wilayah keluarga Ye. Sali tersenyum sambil memegang pedang di tangannya. Dia berkata dengan acuh tak acuh, bagaimana dengan keluarga Ye? Aku sudah membunuh Ye Chen, jadi menurutmu apakah kamu bisa menolakku? Aku di sini untuk membasmi keluarga Ye hari ini. Bab 556, Aku Kembali. Ketika para ahli Dark Hall dan Xia Ruoxue mendengar ini, mereka sangat terkejut. Apakah ini pelakunya yang telah menyakiti ketua balai? Menyadari bahwa segala sesuatunya merepotkan, mereka berkata kepada Xia Ruoxue, Nona Xia, Anda dan yang lainnya segera pergi. Kami akan menahan orang ini. Buru-buru. Dengan itu, para ahli dari Aula Kegelapan bergegas keluar, meski tahu bahwa mereka bukan tandingannya. Itu adalah tugas mereka untuk melindungi keluarga Hallmaster. Sali menggelengkan kepalanya tak berdaya. Sekelompok sampah. Apakah Anda benar-benar berpikir Anda bisa mengubah hasilnya? Kalian semua hanyalah semut yang menunggu untuk diinjak. Begitu dia selesai berbicara, aura Sali meletus, dan jejak telapak tangan besar mengembun di langit dan tersapu. Bagaimana para ahli dari Dark Hall bisa menolak? Mereka semua tewas di tempat, meninggalkan Xia Ruoxue sebagai satu-satunya yang berdiri. Xia Ruoxue ingin pergi, tetapi segera menyadari bahwa itu tidak mungkin. Kekuatan tak kasat mata menyelimuti dirinya. Kamu pasti wanita nakal itu. Sayangnya, saya tidak tertarik pada wanita. Sali berjalan ke arah Xia Ruoxue dan mendengus dingin. Kekuatan tak kasat mata mulai menyempit di sekelilingnya, mencekiknya. Wajah Sali terlihat garang. Mati.
Dia tidak membuang waktu dan mengayunkan pedang rohaninya ke arah kepala Xia Ruoxue. Xia Ruoxue membuka matanya, dan sedikit air mata jatuh. Dia tidak menyesalinya. Sudah cukup dia bertemu Ye Chen dalam kehidupan ini. Ye Chen, kuharap aku masih bisa menjadi wanitamu di kehidupanku selanjutnya. Pada saat kritis ini, sosok merah menyala bergegas mendekat. Beraninya kamu menyentuh wanitaku. Berani sekali. Suara dingin terdengar saat pedang meluncur di langit seperti meteor. Bang! Kata itu menghantam pedang Sally, membuatnya terbang. Pada saat yang sama, kekuatan tak terlihat yang membatasi pergerakan Xia Ruoxue menghilang. Suara ini, mata indah Xia Ruoxue dipenuhi dengan keterkejutan. Itu adalah Ye Chen. Dia belum mati. Dia melihat sosok yang bergegas mendekat dengan tatapan gemetar. Dia tahu itu. Sally secara alami mengenali sosok Ye Chen, dan ekspresinya berubah jelek. Bagaimana anak ini bisa selamat? Jika Penatua Zeng mengetahui bahwa dia telah gagal, konsekuensinya tidak terbayangkan. Dia mendengus dingin dan menyerang Ye Chen dengan niat membunuh yang dingin. Aku tidak menyangka kamu akan begitu tangguh. Namun, meskipun Anda berada di sini, hasilnya akan tetap sama. Aku akan membawa kepalamu ke Penatua Zeng. Ye Chen menatap Sally dengan mata merah. Semua amarahnya dilepaskan saat ini. Pedang asal segudang. Mati saja. Ye Chen tidak ingin membuang waktu lagi dan memanfaatkan jurus mematikannya. Tidak ada ruang untuk belas kasihan atau kecerobohan. Bagaimana ini bisa terjadi? Melihat serangan pedang Ye Chen yang meledak-ledak, senyuman di wajah Sally menghilang. Kepanikan melintas di matanya. Ini baru 2 hari, namun kekuatan anak ini telah meningkat ke level ini. Saat ini, rasa takut mencengkeram hatinya. Menurut Sally, betapapun menakjubkannya bakat Ye Chen, itu semua dalam bentuk potensi, bukan kekuatan. Namun, sekarang, Sally menyadari bahwa dia salah, sangat salah. Perasaan bahaya menyelimutinya, dan dia memusatkan perhatiannya untuk mencoba memblokir serangan ini. Selama dia bisa memblokir serangan Ye Chen, dia masih punya peluang. Aliansi darah bahkan punya rencana cadangan. Selama ada kesempatan untuk mengaktifkan rencana cadangannya, Ye Chen akan tetap mati. Namun, semua itu didasarkan pada premis bahwa dia bisa memblokir gerakan mematikan Ye Chen. Sayangnya, kecepatannya terlalu cepat dan terlalu kuat. Darah bercucuran, dan Sally menjerit kesakitan. Ah! Kekuatan serangan ini jauh melampaui apa yang bisa dilepaskan oleh ahli alam jiwa sejati. 2 hari yang lalu, dia menghancurkan Ye Chen, namun sekarang keadaan telah terbalik. Mungkinkah anak ini mengalami pertemuan yang tidak disengaja? Pertemuan tak disengaja seperti apa yang bisa menimbulkan efek berlebihan seperti itu? Kekuatan Ye Chen tidak kalah dengan ahli alam kenaikan abadi. Faktanya, teknik pedang ini sangat berbeda dari semua teknik pedang yang pernah dia lihat di pegunungan Kunlun. Pedang Sally terlempar, dan tangannya berubah menjadi berlumuran darah. Puci, pedang penekan jiwa Ye Chen tanpa ampun membelah lengan Sally. Bagaimana mungkin? Sally memandangi lengannya yang terputus, dan darah mengalir keluar seperti air mancur. Dia tidak percaya. Orang gila macam apa Ye Chen itu? Bukankah dia pernah terluka sebelumnya? Bukankah anak ini ahli alam jiwa sejati tingkat ketiga? Siapa yang bisa menjelaskan apa yang sedang terjadi? Sudah kubilang padamu bahwa aku akan membayarmu kembali 100 kali lipat. Ini baru permulaan. Jangan kaget, karena nanti akan ada yang lebih mengejutkan lagi. Suara dingin Ye Chen memecah kesunyian. Di saat yang sama, tubuh Sally terlempar. Ini adalah kekuatan pedang Myriad Origins. Tentu saja, ki sebenarnya di tubuh Ye Chen dengan cepat terkuras, dan bahkan esensi darahnya terbakar. Namun, lalu kenapa? Itu sepadan. Balas dendamnya baru saja dimulai. Sekarang, malaikat maut telah kembali. Bab 557, Pertempuran Formasi. Tubuh Sally menabrak dinding, dan hancur karena benturan. Pada saat ini, Sally tidak mampu lagi merawat lengannya yang terputus, dan memaksa dirinya untuk berdiri. Saat ini, satu-satunya emosi yang terlihat di wajahnya hanyalah rasa takut. Ah, Ye Chen, aku belum selesai denganmu. Aku tidak akan beristirahat sampai aku mencabik-cabikmu. Matanya merah saat dia menatap Ye Chen. Seperti binatang buas yang terluka, Sally meraung keras. Dia telah meremehkan Ye Chen,
tapi dia masih tidak bisa menerima ini. Ye Chen harus mati bagaimanapun caranya. Ye Chen, kekuatanmu di luar imajinasiku, tapi terus kenapa? Hari ini, tempat ini akan menjadi kuburanmu. Apakah kamu pikir kamu bisa membunuhku hanya karena kamu memotong lenganku? Mustahil. Hahaha, aku ingin kamu mati. Aku ingin kamu membayar atas perbuatanmu pada lenganku. Sally memandang Ye Chen dengan ekspresi galak. Formasi pemisahan surga iblis darah, aktifkan. Esensi darah Sally melonjak, dan tanah bergetar hebat. Tiba-tiba, hembusan angin kencang bertiup, dan pedang Qi melonjak. Ini sebenarnya sebuah formasi. Ekspresi Ye Chen berubah serius. Formasi pemisahan surga iblis darah. Dia belum pernah mendengarnya. Namun, jumlah kekuatan yang tampaknya dipancarkannya saat ini tidaklah kecil. Dia tidak menyangka Sally begitu teliti dalam membentuk formasi di sini. Kamu kehilangan lengan dan masih berani bermain dengan formasi di depanku. Apa kamu yakin? Ye Chen mendengus dingin. Sebuah pikiran terlintas di benaknya dan darah di tubuhnya mulai mendidih. Jari-jarinya membentuk segel, dan batu roh ditembakkan satu demi satu. Cahaya berputar, saat Ye Chen mengaktifkan salah satu formasi pedang yang ditinggalkan Chen Tianli untuknya, yang disebut formasi pemecah bentuk Dao. Chen Tianli telah memahaminya secara kebetulan ketika dia berumur 40 tahun. Itu bukanlah formasi terbaik, namun kebetulan itu adalah salah satu dari sedikit formasi yang menargetkan formasi lain. Ye Chen menjentikkan pergelangan tangannya dan memanggil pedang penekan jiwa. Gunakan pedang penekan jiwa sebagai inti dan lepaskan formasi penghancur bentuk Dao. Energi spiritual di sekitar berubah saat pedang penekan jiwa ditembakkan dengan kekuatan formasi pemecah bentuk Dao, langsung menuju formasi pemisahan surga iblis darah Sally. Ini adalah pertarungan formasi. Formasi pedang diaktifkan, dan pedang Qi meluap. Pada saat ini, Sally sangat membenci Ye Chen. Sebelumnya, Penatua Zeng memintanya untuk mengendalikan Huaxia dengan cara apapun yang memungkinkan. Karena itu, untuk mencegah campur tangan beberapa ahli dari pegunungan Kunlun, ia menyiapkan beberapa rencana darurat. Formasi pemisahan surga iblis darah adalah kartu asnya. Di tengah pedang Qi yang memenuhi langit, mata Sally memerah saat dia meraung, Ye Chen, pergilah ke neraka. Hilangnya lengannya membuat Sally kehilangan akal sehatnya. Saat formasi diaktifkan, hujan badai pedang Qi yang deras menyapu Ye Chen. Formasi pemecah bentuk Dao, memotong. Mata Ye Chen berbinar dingin saat dia melihat pedang Qi padat yang menutupi langit. Dia tidak berani lengah terhadap Sally yang gila. Orang ini gila. Bang! Kedua formasi itu tiba-tiba bertabrakan, melepaskan cahaya merah menyilaukan yang melesat langsung ke langit. Gelombang kejut yang dahsyat menyapu, bahkan menyebabkan tanah di sekitar lokasi tumbukan retak. Dan hasilnya, itu sudah jelas. Tidak mungkin formasi aliansi darah dapat melawan formasi Chen Tianli. Formasi pedang Sally dihancurkan tanpa ampun. Mengapa? Sally menyaksikan tanpa daya saat formasinya dihancurkan. Dia tidak bisa menerimanya. Siapa sebenarnya anak ini? Bagaimana dia bisa tumbuh sedemikian rupa hanya dalam 2 hari? Atau mungkinkah cedera 2 hari yang lalu hanyalah kesempatan yang diturunkan dari surga baginya untuk membunuh anak ini, dan inilah kekuatan sebenarnya dari anak itu? Mustahil. Ye Chen baru berusia awal 20-an. Brengsek. Saat ini, Sally merasa takut. Karena tidak punya pilihan, dia buru-buru mengeluarkan liontin giok dari pinggangnya, yang di atasnya terukir gambar pintu darah. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan setetes esensi darah. Saat esensi darah mendarat di liontin giok itu hancur. Kemudian, auranya mulai meningkat terus-menerus. Ini adalah teknik rahasia aliansi darah, dan hanya orang dengan status tertentu di aliansi darah yang diizinkan menggunakannya. Ye Chen, saya tidak peduli dari mana asalmu atau apa tingkat kultivasimu. Biarpun aku mati hari ini, kamu bisa melupakan hidup. Seluruh keluarga Ye akan dimakamkan bersama kita. Begitu dia selesai berbicara, formasi Sally tiba-tiba meledak. Seolah-olah seluruh wilayah mengalami gempa bumi. Tubuh Xia Ruoxue bergoyang dan wajahnya menjadi pucat. Ye Chen secara alami bisa merasakan bahayanya, dan dia tidak akan membiarkan Xia Ruoxue terluka. Namun, Qi sebenarnya dalam dantiannya terkuras dengan cepat, sehingga formasinya sendiri tidak akan mampu bertahan lama. Ye Chen memikirkan sesuatu,
dan sebuah jimat muncul di tangannya, yang ditinggalkan Duan Leiren untuknya. Namun, Ye Chen tidak melepaskan semua kekuatannya dan malah mengekstraksi sebagian dari kekuatan jimat Thunder Celap Nin Heaven. Jimat itu meredup. Pada saat yang sama, Ye Chen memegang energi petir di tangannya. Dia seperti dewa petir yang mengendalikan guntur dan kilat di langit. Petir surga ke-9. Dengan suara gemuruh yang keras, petir meletus dan menyambar. Bab 558, mengalahkan Sali. Saat kekuatan Ye Chen meningkat, auranya semakin kuat, dan pemahaman serta keakrabannya dengan energi petir semakin meningkat. Dengan demikian, kendalinya terhadap energi petir tidak lagi sama seperti sebelumnya. Karena dia bisa mengintegrasikan energi petir ke dalam teknik pedangnya, mengapa dia tidak melakukan hal yang sama dengan formasi? Inilah yang sedang dilakukan Ye Chen sekarang. Saat petir menyambar, seluruh area dalam jarak 100 meter dari kediaman keluarga Ye langsung menjadi kering dan ganas. Formasi pemecah bentuk Dao yang sudah kuat tiba-tiba menjadi lebih kuat pada saat ini, dan menghancurkan formasi pedang. B0XO.com. Sali memuntahkan seteguk darah di tempat saat dia mundur ke belakang, tubuhnya berlumuran darah. Keadaan menyesalnya hampir sama dengan keadaan Ye Chen 2 hari lalu. Tidak. Bagaimana ini mungkin? Ye Chen, bagaimana kamu melakukannya? Formasi Anda, dari mana asalnya? Kamu baru berada di sini beberapa menit, jadi tidak ada kesempatan bagimu untuk mengatur formasi. Dengan kekuatanmu sendiri, bagaimana kamu bisa mengaktifkan formasi sekuat itu dengan cepat? Sali mengoceh pada dirinya sendiri. Dia tidak percaya. Formasinya sendiri, kartu truf terakhirnya yang dia yakini akan memberinya kemenangan pasti, sebenarnya telah dihancurkan dengan mudah oleh Ye Chen. Bagaimana dia melakukannya? Apakah anak ini benar-benar ahli alam jiwa sejati? Segala sesuatu yang dia lihat di depannya menjungkirbalikkan pemahaman Sali tentang dunia, menyebabkan dia mempertanyakan dirinya sendiri. Formasi ini, tidak perlu mengaturnya. Itu hanya formasi tingkat rendah yang bisa aku bentuk dengan menjentikkan jariku. Ye Chen mencibir sambil melihat ekspresi garang Sali. Faktanya, inilah kekuatan formasi pemecah bentuk Dao. Jika seseorang ingin menggunakan formasi biasa, dia pasti perlu mempersiapkannya terlebih dahulu kecuali dia telah sepenuhnya menguasai formasi tersebut, atau telah mencapai tingkat kekuatan yang jauh lebih tinggi. Ini benar-benar berbeda jika menyangkut formasi pemecah bentuk Dao. Formasi pedangmu telah rusak. Sali, kamu bisa mati sekarang. Kilatan dingin melintas di mata Ye Chen saat dia berbicara tanpa ekspresi. Dia seperti malaikat maut, yang memberikan keputusan terakhirnya. Formasi pemisahan surga iblis darah telah rusak, dan upaya terakhir Sali telah gagal. Terlebih lagi, dia sekarang terluka parah. Bagaimana dia bisa bersaing dengan Ye Chen? Namun, segalanya bisa berubah jika dia menunggu terlalu lama, jadi Ye Chen tidak ingin terjadi kecelakaan. Mati. Tidak, Ye Chen, jangan pernah memikirkannya. Niat membunuh Ye Chen yang mengerikan melanda, dan Sali merasa seolah-olah dia telah jatuh ke dalam neraka. Pupil mata Sali tiba-tiba membesar saat dia meraung putus asa. Dia mengayunkan pedangnya dengan seluruh kekuatannya, mencoba memblokir serangan yang datang, tapi itu sia-sia. Jeritannya memenuhi langit, dan daging serta darah beterbangan kemana-mana, sebelum dia dibakar menjadi abu. Ye Chen benar-benar menghancurkan Sali. Penggarap alam kenaikan abadi. Terus, dia memiliki teknik pedang terkuat dari Myriad Daos Sword Sein, Chen Tianli, dan juga kekuatan Duan Leiren dari Sekte Zhenlei. Dengan keduanya, dia tak terhentikan. Setelah pertarungan, Ye Chen mengeluarkan beberapa pil pengumpul ki dan menelannya untuk memulihkan ki aslinya. Pedang Myriad Origins dan Thunder Celap Nin Heaven sama-sama hebat, tapi satu-satunya kekurangannya adalah mereka mengonsumsi terlalu banyak ki sebenarnya. Meskipun dantiannya telah berkembang sedikit setelah dia mencapai alam jiwa sejati, itu masih belum cukup. Ye Chen melirik Xia Ruoxue dan dengan cepat berjalan mendekat. Dia bertanya dengan prihatin, apakah orang itu menyakitimu? Maaf, aku terlambat. Mata Xia Ruoxue memerah saat air mata kebahagiaan jatuh. Bahkan rasa sakit yang dia rasakan barusan lenyap. Selama Ye Chen kembali dengan selamat, itu sudah cukup. Lagi pula, tanpa Ye Chen, keluarga Ye bukanlah apa-apa. Untungnya, lelaki tua itu menggunakan kekuatannya untuk melindungi keluarga Ye. Kalau tidak,
keluarga Ye pasti sudah lama hancur. Xia Ruoxue memeluk Ye Chen dengan erat, tidak ingin berpisah dengannya lagi. Saat ini, Xia Ruoxue menyadari sesuatu. Dia melebarkan matanya dan menunjuk ke arah kematian Sali. Kabut hitam perlahan mengembun di sana. Ye Chen, lihat. Ye Chen mendengar suaranya dan melirik ke arah yang dia tunjuk. Apa yang dilihatnya membuat ekspresinya berubah total. Sebagian jiwa Sali sebenarnya tidak hancur. Jika dia membiarkan kabut hitam pergi, konsekuensinya tidak terbayangkan. Dia harus menghapus semuanya. Tanpa ragu, Ye Chen bergegas menuju kabut hitam. Kabut hitam sudah mengembun menjadi sosok bayangan. Ketika melihat Ye Chen datang, ia tertawa aneh dan kemudian menggali ke dalam tanah. Ye Chen, meskipun aku sudah mati, kamu telah menyinggung Penatua Zeng. Setelah hari ini, Penatua Zeng secara pribadi akan mencarimu. Pada saat itu, tidak peduli metode apa yang kamu gunakan, hanya akan ada satu akibat, yaitu kematian. Bab 559, siapa lagi yang ada di sana? Sali tahu betul bahwa dia harus menyampaikan pesan itu bagaimanapun caranya. Jika tidak, jika Ye Chen terus tumbuh dan berkembang, dia akan menjadi ancaman besar bagi aliansi darah. Saat dia hendak menghilang ke dalam tanah, sepasang tangan besar tiba-tiba datang ke arahnya. Bang! Ye Chen membanting tinjunya ke tanah, menyebabkan debu dan batu beterbangan kemana-mana. Sebuah lubang sedalam 2 meter terbentuk, yang juga memperlihatkan sosok bayangan Sali. Kamu masih ingin kabur. Apa menurutmu aku akan membiarkanmu melakukan itu? Ye Chen mengembunkan setetes darah dan melepaskan rune hidupnya pada saat yang sama, dan sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di telapak tangannya. Kelima jarinya menembus kabut hitam. Kamu tidak bisa menyentuhku. Haha, Sali tertawa sinis. Namun, dia tidak menyadari bahwa ekspresi Ye Chen penuh percaya diri. Maaf, tapi kamu salah. Petirku bukanlah petir biasa. Itu adalah petir kesengsaraan, dan lebih dari mampu menghancurkan jiwa dewa. Begitu dia selesai berbicara, Ye Chen mengepalkan tinjunya, dan kekuatan petir kesusahan berubah menjadi bilah yang tak terhitung jumlahnya yang merobek kabut hitam, menghancurkannya. Raungan yang ganas dan menyakitkan terdengar. Sali tidak menyangka Ye Chen akan melakukan tindakan seperti itu. Namun, dia kini menyadari bahwa semuanya sudah berakhir. Semuanya sudah berakhir. Setelah melakukan semua ini, Ye Chen menarik tangannya dan melirik ke arah pegunungan Kunlun. Matanya dipenuhi kebencian. Aliansi darah, balas dendamku baru saja dimulai. Penatua Zeng, sepertinya kaulah dalangnya, dan orang yang menyandera ayahku. Kalau begitu, kamu yang berikutnya. Senyuman Ye Chen dingin dan menusuk tulang. Pada saat yang sama, di pegunungan Kunlun, di markas besar aliansi darah. Penatua Zeng sedang bermain catur dengan penatua lainnya dari aliansi darah. Mereka telah bermain selama 2 jam. Elder Zeng, giliran Anda untuk meletakkan bidak Anda, tetua lainnya mengingatkannya. Penatua Zeng mengangguk dan mengambil karyanya, siap untuk meletakkannya. Namun, ekspresinya tiba-tiba berubah total. Sali adalah orang yang paling dia hargai, jadi ada hubungan mental di antara mereka. Koneksi ini memungkinkan dia merasakan kondisi Sali dari jarak ribuan mil. Awalnya, dia merasa koneksinya sedikit melemah, jadi dia tidak terlalu memperhatikannya. Namun, ketika koneksi ini benar-benar hilang, dia tahu ada sesuatu yang tidak beres. Sali sudah mati, bahkan jiwanya pun hilang. Siapa itu? Siapa di Huaxia yang mampu melakukan ini? Apa yang sebenarnya terjadi di Huaxia? Kemarahannya yang tak berbentuk meledak. Tidak ada yang bisa memahami kemarahan di hati Penatua Zeng saat ini. Sebagai tetua berjubah ungu dari aliansi darah, dia memiliki status bangsawan, dan dia belum pernah merasa begitu sedih sebelumnya. Sekalipun Anda memukuli seekor anjing, Anda harus melihat pemiliknya terlebih dahulu. Dia yakin Sali telah mengungkapkan identitas Penatua Zeng sebelum dia meninggal. Namun, si pembunuh tetap tidak mundur, dan bahkan menghancurkan jiwa Sali. Ini adalah deklarasi perang. Orang ini menyatakan perang terhadap seluruh aliansi darah. Kaca, bidak catur di antara kedua jarinya berubah menjadi bubuk, dan seluruh papan catur juga pecah menjadi 2 bagian. Penatua lainnya mengangkat kepalanya dan menyipitkan matanya saat dia bertanya, Penatua Zeng, apa yang terjadi? Kenapa kamu sangat marah?
Penatua Zeng tidak mengatakan apapun. Sebaliknya, dia berdiri dan berjalan cepat menuju ruang bawah tanah. Penjara bawah tanah aliansi darah. Ketika Penatua Zeng melihat Ye Tianzeng duduk bersila, tidak berkultivasi, tetapi hatinya tenang seperti air. Dia bahkan tidak membuka matanya ketika Penatua Zeng muncul. Penatua Zeng meraih leher Ye Tianzeng dan mengangkatnya. Kemudian, dia memikirkan sesuatu dan melemparkan Ye Tianzeng ke ranjang batu. Ye Tianzeng, izinkan aku bertanya padamu. Selain Ye Chen, siapa lagi di keluarga Ye Huaxia yang melindungimu? Menurut pendapat Penatua Zeng, seseorang pasti telah bergerak secara diam-diam. Dan seseorang itu sangat kuat. Ye Tianzeng membuka matanya dan melirik ke arah Penatua Zeng, sambil mencibir, keluarga Ye Ku hanya memiliki beberapa orang. Siapa yang akan membantu kita? Melihat betapa bingung dan jengkelnya kamu pasti dikalahkan oleh anakku. Haha, aku sudah mengingatkanmu berkali-kali bahwa kamu bisa memprovokasi siapapun kecuali Chen kecil. Aura Penatua Zeng meledak, dan niat membunuhnya melonjak ke langit. Dalam sekejap, aura tak terlihat mengalir menuju Ye Tianzeng. Aura ini bukanlah sesuatu yang bisa ditahan oleh orang biasa seperti Ye Tianzeng. Namun, sebelum bisa menembus tubuh Ye Tianzeng, cahaya kuning keluar dari tubuhnya, membentuk penghalang yang menghalangi segalanya. Aura tak kasat mata benar-benar hilang. Penatua Zeng tertegun, tetapi dia dengan cepat menahan amarahnya. Penghalang ini telah muncul berkali-kali, namun dia masih gagal menemukan cara untuk menghancurkan penghalang ini. Ini sangat aneh. Dia yakin Ye Tianzeng memiliki akar fana dan tidak memiliki garis keturunan, jadi mengapa yang terakhir memiliki kekuatan misterius di dalam tubuhnya? Penatua Zeng merasakan sakit kepala. Selama jangka waktu ini, kemunculan anak itu telah mengacaukan semua rencananya. Namun, sekarang setelah anak itu meninggal, segalanya masih sama. Penatua Zeng melirik Ye Tianzeng dan mendengus, ada sesuatu yang mungkin mengecewakan Anda. Putra Anda telah dibunuh oleh ahli dari aliansi darah kami. Bahkan tidak ada mayat yang tersisa. Mustahil. Chen kecil memiliki kekuatan yang menantang surga. Hal seperti itu tidak akan terjadi padanya, raung Ye Tianzeng. Percaya atau tidak, saya tidak perlu berbohong kepada Anda tentang hal ini. Sekarang, aku akan memberimu kesempatan untuk hidup. Siapa lagi di keluarga Ye selain kalian bertiga? Dengan kata lain, siapa yang akan membantumu saat ini? Ye Tian memalingkan wajahnya. Tidak peduli berapa banyak pertanyaan yang kamu ajukan, jawabanku akan tetap sama. Dasar ceroboh. Jika bukan karena kamu masih memiliki nilai, aku pasti sudah membunuhmu sejak lama. Saya akan memberi Anda waktu 1 jam untuk mempertimbangkannya. Jika kamu tidak memberitahuku, aku akan membuatmu membayar harga yang menyakitkan. Setelah Penatua Zeng selesai berbicara, dia melambaikan lengan bajunya dan menuju keluar. Insiden dengan Sali berarti dia harus melakukan perjalanan ke Huaxia secara pribadi. Huaxia, yang selama ini dianggap remeh, tampaknya sedang mengalami beberapa perubahan besar yang bahkan mungkin mengancam perkembangan aliansi darah. Kediaman keluarga Ye. Setelah mengurus Sali, Ye Chen membentuk formasi perlindungan baru untuk kediamannya. Sekarang dia telah mencapai alam jiwa sejati tingkat ketiga dan telah menerima banyak bimbingan dari Chen Tianli. Formasi perlindungan secara alami jauh lebih kuat dari sebelumnya. Jika bukan karena formasi yang memberinya waktu lebih awal, dia mungkin telah kehilangan Xia Ruoxue, atau lebih buruk lagi, seluruh keluarganya. Xia Ruoxue berdiri diam di sisi Ye Chen. Ketika Ye Chen memintanya membantu, dia akan melakukannya. Ngomong-ngomong, di mana ibuku dan yang lainnya? Ye Chen bertanya. Sejak berita kejadianmu menyebar, tidak ada seorang pun yang mempercayainya di dalam hati. Karena itu, mereka dengan suara bulat memutuskan untuk pergi ke ruang budidaya untuk menerobos. Sekarang, mereka seharusnya berada pada titik kritis untuk menerobos dan belum keluar. Bab 560, ini satu-satunya pilihanmu. Jika Bibi, Sun Yi, dan Zhu Ya tahu kamu baik-baik saja, mereka akan sangat senang. Xia Ruoxue meraih tangan Ye Chen dan berkata. Ye Chen mengamati ruang budidaya. Dia secara alami bisa merasakan orang-orang berbeda yang menerobos. Ruangan di tengah memancarkan aura terobosan yang sangat pekat. Kalau tidak salah, ibunya ada di dalam. Tanpa disadari, ibunya telah mencapai puncak alam transformasi Qi.
Ibunya tidak memiliki eksistensi yang menantang surga seperti makam samsara, namun bahkan di pegunungan Kunlun, dia akan dianggap sebagai orang berbakat yang mampu menerobos begitu cepat hanya dengan mengandalkan bakatnya dan pil obat yang diberikannya padanya. Ye Chen dan Xia Ruoxue menunggu lama di luar ruang budidaya dan menyadari bahwa masih belum ada tanda-tanda terobosan. Ruoxue, kenapa kamu tidak istirahat sebentar? Kamu mungkin kurang tidur beberapa hari terakhir ini. Xia Ruoxue menggelengkan kepalanya. Meskipun dia sedikit mengantuk, dia tetap berada di sisi Ye Chen dengan tenang. Saya tidak ngantuk. Jika kamu mengantuk, aku bersedia tidur di sisimu sebentar. Ye Chen tersenyum dan berkata, baiklah, saya mengantuk. Ayo istirahat bersama. Mereka tidak akan bisa menerobos secepat itu. Ya, Xia Ruoxue dan Ye Chen langsung menuju kamar di lantai 3 dan berpelukan. Tidak lama kemudian, Xia Ruoxue memejamkan mata dan tertidur. Melihat gadis cantik yang berbaring di sampingnya, bibir Ye Chen membentuk senyuman. Ini adalah keadaan paling santai yang dia alami dalam beberapa hari terakhir. Namun, ada terlalu banyak bahaya tersembunyi dalam situasi ini. Selama aliansi darah tidak dihancurkan, akan ada masalah yang tak ada habisnya. Sekte Pedang Jatuh juga mungkin menyadari bahwa sesuatu telah terjadi pada murid-murid yang mereka kirimkan, dan kemungkinan besar akan mengirimkan tim lain untuk menyelidiki dan membalas dendam. Dengan demikian, tidak lama kemudian Penatua Zeng dari Aliansi Darah dan eksistensi yang lebih kuat dari Sekte Pedang Jatuh tiba di depan pintunya. Satu-satunya cara untuk mencapai perdamaian sejati adalah dengan menghancurkan kedua sekte ini. Dia tidak dapat melakukan ini dengan kekuatannya saat ini, tetapi orang lain bisa. Ye Chen mengeluarkan batu hitam kecil itu. Matanya menyipit dan dia kembali ke makam samsara, yang sangat sunyi. Sosok yang diselimuti petir berdiri membelakangi Ye Chen. Kamu akhirnya mengingatku. Apakah semuanya sudah selesai? Seberapa kuatkah surga ke-9 petirku? Duan Leiren berbalik dan memandang Ye Chen dengan penuh minat. Ye Chen mengangguk. Dia hanya menggunakan sebagian dari kekuatan Thundercelap Nin Heaven, dan itu sudah sangat menakutkan. Jika dia melepaskan semua kekuatannya, itu akan cukup untuk menekan ahli alam kenaikan abadi manapun. Tuan, surga ke-9 petir telah jauh melampaui imajinasiku. Duan Leiren cukup puas dengan jawaban ini, dan ekspresinya sedikit melembut. Anda memiliki tanda kehidupan di tubuh Anda, jadi akan lebih mudah bagi Anda untuk mempelajari metode kultivasi saya. Yang terpenting, Anda bisa menyerap petir kesusahan. Petir kesengsaraan adalah elemen petir paling kuat di Huaxia atau pegunungan Kunlun. Sulit bagi orang awam untuk menahannya. Namun, petir kesusahan akan menyehatkan rune hidupmu. Apakah kamu siap sekarang? Dia mengira Ye Chen akan segera setuju, tapi dia tidak menyangka Ye Chen akan menolak. Tuan, masih ada banyak hal yang harus saya tangani. Saya akan kembali lagi nanti untuk belajar. Duan Leiren tidak memaksanya dan mengangguk. Baiklah. Pada saat ini, dia melihat Ye Chen berjalan ke arah tertentu di makam samsara. Ye Chen dengan cepat berhenti dan mengambil dua bagian pedang yang patah. Pedang pembunuh naga. Selama pertempuran itu, pedang pembunuh naga telah mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan Ye Chen. Bahkan roh pedangnya sangat lemah, dan menderita kerusakan yang luar biasa. Saat itu, Ye Chen telah memperbaiki pedang pembunuh naga rusak yang dia terima dari Lu Han Suang di kediaman keluarga Su. Dia tidak mengira itu hanya akan bertahan setengah tahun. Tanpa bantuannya, Ye Chen tidak akan mampu mengatasi begitu banyak rintangan selama 6 bulan terakhir, dan dia telah menjalin ikatan dengannya. Chen Tianli mengatakan bahwa ini adalah kesempatan bagi pedang pembunuh naga untuk terlahir kembali. Namun, Ye Chen tidak tahu cara memperbaikinya. Energi spiritual pedang pembunuh naga dengan cepat habis, dan mungkin tidak lama lagi pedang itu akan menjadi tumpukan besi tua. Duan Leiren secara alami merasakan kekhawatiran Ye Chen dan tersenyum. Berat, kamu sangat peduli dengan pedang ini. Namun, sangat sulit untuk menggunakan pedang ini lagi kecuali. Mata Ye Chen berbinar saat mendengar kata, kecuali. Dia berkata dengan penuh semangat, Guru, apakah Anda punya cara untuk memperbaikinya? Tidak mungkin memperbaikinya, Duan Leiren menggelengkan kepalanya dan berkata, namun, kamu bisa memberi pedang ini arti baru pada keberadaannya. Apa maksudmu? Ye Chen bertanya dengan rasa ingin tahu. Duan Leiren mengepalkan tinjunya,
dan kedua pedang patah itu langsung dikelilingi oleh energi petir dan melayang di langit. Meskipun material dan kekuatan elemen yang digunakan untuk menempa pedang ini lumayan, jarak antara keduanya dan beberapa material terbaik di pegunungan Kunlun terlalu besar. Dalam kondisi saat ini, meskipun sudah pulih, tidak akan banyak berguna. Namun, itu bisa terlahir kembali. Saya akan menggunakan keinginan Guntur untuk menstabilkan roh pedang. Roh pedang ini adalah keberadaan yang paling penting bagimu. Roh pedang sama dengan jiwa manusia. Jika kamu menempa pedang baru dan menempatkan roh pedang di dalamnya, maka pedang itu akan terlahir kembali. Ye Chen mengangguk. Namun, mustahil baginya untuk menempa pedang tertinggi dengan keterampilan pedangnya. Meskipun dia tahu sedikit, keterampilannya belum mencapai level itu. Jika dia menempa pedang biasa dan memasukkan roh pedang ke dalamnya, itu akan sia-sia. Dia memikirkan sesuatu dan memandang Duan Leiren. Dia menangkupkan tangannya dan berkata, "Guru, tolong arahkan saya ke arah yang benar." Duan Leiren mengangguk dan menunjuk kedua batu nisan yang bisa diaktifkan. Dia berkata dengan acuh tak acuh, "Saya tidak tahu banyak tentang ilmu pedang, tapi saya kenal seseorang di makam samsara yang tahu. Dengan bantuannya, segalanya akan menjadi sangat sederhana." Tatapan Ye Chen tertuju pada salah satu batu nisan. Batu nisan itu sepertinya terbakar api, dan seluruh tubuhnya berwarna merah. Mungkinkah ini ahli pedang? Dia bukan seorang Grandmaster ilmu pedang, tapi dia adalah eksistensi yang dihormati oleh banyak Grandmaster. Saat Ye Chen hendak mencoba mengaktifkannya, dia merasakan getaran dari dunia luar, dan tidak punya pilihan selain meninggalkan makam samsara. Telepon di sakunya berdering. Itu adalah nomor yang tidak dikenalnya. Ye Chen menjawab panggilan itu. "Ye Chen, saya harus mengatakan bahwa dari kota Xiangjiang hingga ibu kota, banyak pencapaian Anda yang jauh melebihi harapan saya. Namun, Anda beruntung masih hidup saat ini. Sekte-sekte di pegunungan Kunlun itu pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Sejauh yang saya tahu, Sekte Pedang Jatuh telah turun dari pegunungan Kunlun. Master Sekte memimpin kelompok, tetapi ada keberadaan yang lebih mulia di antara mereka. Jika aku jadi kamu, aku akan memilih untuk meninggalkan Huaxia. Ini adalah satu-satunya pilihanmu." Sebuah suara tua terdengar dari ujung telepon yang lain. Ye Chen mengerutkan kening. Dia merasakan keakraban, tetapi tidak bisa menunjukkannya. "Siapa kamu? Demi kakekmu, aku rela membawamu ke tempat yang jauh dari konflik. Kakekmu mengorbankan hidupnya untuk mengatur ini. Dia tidak ingin kamu mati muda, dan aku juga tidak. Apa yang kamu lakukan telah menggerakkan segala sesuatunya di luar kendali siapapun. Jika Anda tidak pergi sekarang, konsekuensinya akan sangat serius."